Silakan Pak Pendeta. Ya, ada dua hal yang saya amati dari materi yang dipaparkan oleh Roli. Pertama, tentang memutarbalikkan tentang firman Tuhan. Bahwa sekarang ini memang kalau kita tidak berhati-hati, ada begitu banyak hal yang mereka pakai seolah-olah itu rohani, tetapi justru itu ada pertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, satu contoh sekarang ini di medsos itu beredar itu jelmaan baru dari surat berantai. Ya, mereka memberitakan atau menginformasikan berbagai peristiwa itu karena katanya karena ada penyangkalan terhadap Tuhan. Mereka kasih contoh tentang kapal Titanic bahwa yang pemilik berkata bahwa sedang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, akibatnya kapal itu tenggelam. Dan begitu juga ada begitu banyak, ada Presiden Argentina yang kemudian tiba-tiba mati karena menghina Tuhan. Yang dimaksudkan bahwa mereka mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa ini harus disebarkan kepada sekian banyak orang dan jangan melalaikan, karena itu akan berakibat fatal. Mereka dengan contoh-contoh yang tersebut di atas. Jadi kelihatan seperti Rwanda dan begitu banyak orang terpengaruh. Saya di grup-grup yang saya sebagai admin, saya mengingatkan bahwa ini adalah jelmaan daripada surat berantai yang dipakai oleh iblis untuk menakut-nakutin orang. Ini tidak alkitabiah. Itu yang kita lihat sekarang kecenderungan yang terjadi di dunia medsos. Yang kedua, ya kita seringkali tidak sadar bahwa ada begitu banyak pengajaran juga yang mempergunakan perjanjian lama atau Taurat itu diberlakukan secara ketat pada saat ini. Jadi mereka mau kembali memakai apa seperti ya kalau masalah umur itu hanya yang dibilang di atas 70 tahun itu merupakan apa berkat, eh, tidak seberapa, tapi ada begitu banyak pengajaran seperti perpuluhan, seperti karunia-karunia, seperti dan sebagainya yang berlandaskan kepada eh, perjanjian lama, misalnya pendeta itu adalah keturunan Lewi, jadi sudah harus harus memberikan apa yang Israel berikan kepada bangsa Lewi, nah, itu harus diberikan kepada pendeta dan sebagainya. Kita perlu belajar. Memang benar kata Roli, dengan kita begitu banyak mendengar, begitu banyak kita memperhatikan khotbah orang, kita mendapatkan banyak inspirasi dari dalam. Di dalam kita juga banyak membaca, kita tahu bahwa kita ternyata tidak tahu banyak. Dan begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita lebih mendalaminya, menghayatinya, dan merenungkannya, kita akan mendapatkan karunia yang begitu luar biasa, pemahaman tentang Alkitab yang begitu dalam. Tetapi memang kita perlu tuntunan, perlu kita ada bimbingan. Itu sebabnya di dalam kehidupan jemaat, ya, PA-PA itu pemahaman Alkitab itu perlu digalakan. Karena kalau hanya berdasarkan kepada khotbah saja itu hanya sebagai monoton. Jadi tidak ada kebebasan daripada jemaat untuk bertanya lebih banyak kepada pendeta tentang pengajaran yang disebarkan atau yang dikhotbahkan. Tapi melalui PA, jemaat akan mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak. Dan begitu juga dengan kita. Kita bersyukur bahwa eh, grup kita ini, ya John 3:16 ini betul-betul luar biasa karena kita banyak menimba ilmu dari sini secara rohani, ya. Saya mencatat semua ayat Alkitab walaupun memang tidak 100%, tetapi sampai dengan saat ini saya punya catatan sudah mencapai 71 halaman, ya. Jadi bahkan saya ada beberapa kali tidak bisa hadir. Saya sangat merasa rugi kalau saya tidak bisa mencatat apa yang diberikan oleh Roli. Karena dengan begitu saya bisa
membacanya kembali dan kemudian membanding-bandingkan lagi, dan saya boleh ada banyak menemukan hal-hal yang baru. Hikmat inilah hikmat yang bertambah-tambah di dalam pengetahuan kita. Saya kira sangat luar biasa apa yang kita dapatkan sehingga kita tidak akan mudah terkecoh dengan godaan iblis yang suka memutarbalikkan tentang firman Tuhan melalui orang-orang yang sebetulnya dia tidak memahami dengan benar, hanya menyampaikan, hanya meneruskan, hanya yang istilah di medsos itu dia copy paste saja, dan dia memberitakan dalam grup-grup yang tersebar yang ada, yang sebetulnya tidak alkitabiah, tidak rohani, dan sebagainya. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi dengan kebakaran di Los Angeles. Ternyata begitu banyak, seperti apa yang dikatakan oleh Jeba kepada di grup, bahwa ada begitu banyak di internet yang memberitakan kabar yang tidak sesungguhnya, tidak benar atau hoax, ya. Atau ada kalanya peristiwa itu yang sudah terjadi berapa puluh tahun lalu atau yang sudah lalu, kemudian dikait-kaitkan dengan apa yang sedang Ya. terjadi, ya kan? Begitu juga ada yang mengatakan bahwa karena dia seorang yang setia, yang taat kepada Tuhan, sehingga rumahnya diluputkan. Loh, emang yang korban juga ada begitu banyak orang percaya kan, orang Kristen ya toh? Atau ada gereja yang digambarkan bahwa karena dia ada ketaatan sehingga gerejanya tidak terbakar. Emangnya di Los Angeles yang kebakaran itu hanya satu gereja? Saya tidak yakin. Masih ada beberapa begitu yang kebakaran, Tuhan tidak sayang ya, atau orang-orang rohani yang rumahnya ikut apa Tuhan tidak sayang. Dan begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam tangan, ya kan, banyak orang Kristen menjadi korban. Nah, kita harus menempatkan diri bahwa kita bisa memahami kalau memang Tuhan izinkan hal-hal yang pahit, kesukaran, kesulitan yang kita alami, tetapi itu barangkali untuk melatih kita untuk menjadi lebih percaya, lebih yakin bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa, uh, karena begitu besar dia mengasihi kita sehingga dia mau kita jangan hanya jadi ikut-ikutan saja, tapi dia mau tentu kita menjadi orang-orang yang cerdas. Saya mengatakan menjadi orang Kristen itu adalah orang yang cerdas, orang yang cermat, orang yang teliti, orang yang betul-betul mau mengembangkan bakat perannya sebagai orang percaya, bukan hanya ikut-ikutan saja. Jadi saya kira itu saja yang boleh saya tambahkan. Silakan kalau ada yang lain. Oh, kalau Oke. ada contoh mengenai diberikan dulu waktu anu ya dia jatuh oleh kena ditimpa oleh karena itu kemudian dia Tuhan Yesus berkata kepada dia, oh kamu sih berbahagia karena kamu, dan tapi kamu ini silaka itu karena itu bukan Tuhan yang menghendaki, tapi itu karena aduh saya salah itu Ya. yang yang dijata, kemudian Tuhan yang berkata bukan berarti karena yang kena kena pohon, aduh. Oke, dan sekali Edison maksud tuh yang tertimpa menara iya itu ya. Sinatron itu kan ya, bukan berarti itu kamu enggak ya, bukan malah itu bilang berbahagia Ya, tidak karena Ya. apa di surga. Yang penting cetak surga terdengar Ya. di surga. Ya, betul. Jadi memang kita mesti hati-hati lihat YouTube atau apa karena AI ya. Karena ya, kalau mau lihat YouTube, misalnya Tom Hanks punya rumah utuh karena itu dia pro Palestina. Ya. Baru Mel Gibson yang orang Kristen yang luar biasa yang buat apa namanya film Jesus Christ hancur terbakar. Jadi ini banyak yang apa ya, ya. Jadi jangan percayalah karena itu AI itu luar biasa, itu banyak sekali yang
gampang di rekayasa ya. Nah, ada kemarin juga kita dengar dari seorang pengkhotbah yang lagi mau ambil doktor yang kedua. Jadi dia sudah ada doktor satu, dia mau ambil satu, mau jadi 3 lagi dia punya dokter. Orang cukup pintar dan memang betul-betul belajar terus. Nah, dia bicara mengenai yang orang terlalu berpatokan kepada Allah itu kasih. Baru dia terangkan. Kasih itu di dalam Alkitab itu ada 5. Pertama, intra-trinitarian. Apa itu intra-trinitarian? Yaitu di dalam kekekalan Allah Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Itulah trinitarian, kasih yang intra-trinitarian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, covenantal love. Covenantal love ini artinya covenant kan ini perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, itu ada di Wahyu 3 ayat 19 misalnya. Siapa yang bisa baca Wahyu 3:19? Wahyu 3:19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kasih itu bukan itu antara Allah dengan umatnya. Siapa yang kukasihi salah akan kuhajar. Itu jelas-jelas. Itu covenantal law. Artinya Allah sebagai Bapa, kita sebagai anak-anaknya, ya kalau kita menyimpang bisa dihajar oleh Tuhan. Nah, itu namanya covenantal love. Yang ketiga, ini elektif atau efektif. Yang unconditional, tanpa syarat. Ada di Efesus 1 ayat 4. Efesus 1:4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak tercacat di hadapannya. Terima kasih. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi ini tanpa syarat ya. Nanti kita baik dulu baru dipilih. Jauh sebelum sudah dipilih. Dan ini itulah pemilihan. Kalau Tuhan pilih itu tidak bisa ditolak. Itu memang sudah menjadi keputusan Tuhan. Dan tanpa syarat. Tanpa kondisi kita baik atau apa. Kalau memang kita sudah. Nah itu elektif, efektif, dan unconditional. Tanpa syarat. Tanpa ada itu ya. Banyak ayat tapi kita ambil Efesus 1 ayat 14. Ayat 4. Kemudian ayat 4 yang nomor 4 universal love. Itu ada di John 3:16 yang Paul punya background. Karena Allah mengasihi dunia itu secara universal. Ya. Kemudian yang kelima, providential love. Nah ini unconditional. Jadi tanpa syarat juga. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, ini tanpa syarat juga. Tuhan memberikan matahari ke semua manusia. Ini sebenarnya ini karunia umum. Anugerah umum ya. Anugerah umum. Nah, ini karena kasih Allah kepada semua manusia, matahari, hujan diberikan semua dan tanpa syarat. Nah, bukan karena dia baik baru dapat matahari. Bukan karena dia baik baru dapat hujan. Semua diberikan. Nah, jadi ternyata 5 jenis
kasih ini. Jadi lain kali kita hanya berpikir kasih itu cuma satu jenis. Padahal memang ini kasih luas ya. Saya ada beberapa bukunya. Nah itu ada yang hamba Tuhan ini kasih 5, jadi perlu dibagikan supaya kita bisa ada pemahaman juga. Ada satu juga yang membicarakan mengenai bagaimana sih kita melakukan sesuatu dengan mempunyai standar supaya kita tidak salah. Jadi ada standar di dalam Alkitab supaya kita berjalan secara benar. Karena tadi teologi, bagaimana kita punya pandangan tentang firman Tuhan akan mempengaruhi cara hidup kita. Kita sudah contohkan tadi. Ada seorang hamba Tuhan memberikan, ada banyak orang memakai standar yang salah. Nah ini kita akan pelajari standar yang salah, baru kita masuk pada standar yang benar. Ya. Pertama, banyak orang lain kali dipengaruhi oleh pandangan umum. Kalau banyak yang meyakini, ya itulah kebenaran. Orang-orang yang ya asal masuk gereja sudah selesai, sudah pulang langsung. Jadi karena begitu banyaknya, kita lain kali, wah inilah tuh standar yang kita perlu ikutin. Padahal di dalam Alkitab dijelaskan, misalnya Nuh ya. Nuh dia membangun bahtera, disuruh bangun bahtera Nuh itu selama 120 tahun. Dan selama 120 tahun, Nuh membicarakan kepada orang-orang bertobat untuk supaya mendengarkan Tuhan. Tapi mayoritas tidak percaya, malah diketawain Nuh ini. Karena bikin bahtera di atas kan. Jadi mayoritas tidak percaya dan semua orang mengikuti mayoritas. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya 8 orang yang berhasil selamat. Yang lain binasa semua. Nah, ada juga salah satu contoh. Ada 12 orang disuruh untuk mengintai. Untuk masuk Kanaan. Pasti udah tahu semua ceritanya kan. 10 orang bilang, waduh ini bahaya, raksasa semua. Hanya Kaleb sama Yosua yang bilang, oh pasti kita menang. 10 orang ini yang dipercaya oleh umat Israel pada waktu itu. Dan malah Kaleb sama Yosua ini mau dilempar batu sama mayoritas. Siapa bisa baca ya bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menerjemahkan, menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi umat memilih untuk percaya kepada 10 orang ini. Jadi karena ini mayoritas. Misalnya juga ada mengenai Tuhan Yesus ya. Lukas 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Nah, mayoritas juga banyak orang karena pandangan umum banyak terpengaruh. Sehingga tanpa memperhatikan firman Tuhan, ya mengikuti pandangan umum. Nah, itu yang salah satu standar yang salah ya. Yang kedua, banyak orang berdasarkan suara hati atau hati nurani, perasaan. Wah, saya yakin ini begini. Suara hati saya merasa ini seperti ini ya. Saya ikutin aja. Saya yakin saya pasti selamat tanpa mempelajari Alkitab. Nah, ini bahaya. Karena Titus 1 ayat 15. Siapa bisa baca? Bagi orang suci semuanya suci.
Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, satupun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Akal dan suara hati ini bisa tercemar. Kita tidak boleh berpegang kepada suara hati. Karena ini suara hati ini harus dikuduskan dulu. Ada 2 buku mengenai suara hati ini. Satu waktu kita akan coba menjelaskan ya. Karena ini suara hati ini sangat penting ya. Itu sebabnya di Yeremia 17 bilang kan, begitu liciknya hati kan. Kalau hati sudah membatu, siapa yang bisa? Nah, itu hati itu bahaya sekali dengan suara hati ya. Jangan kita berpegang kepada itu, apalagi berlawanan dengan firman. Kemudian yang ketiga, kita sering berpegang kepada tradisi atau kebiasaan. Nah, ini tradisi ini misalnya ya, dulu saya di Manado, kalau mau jalan tiba-tiba ada Hashim, oh jangan jalan dulu. Atau orang mau foto bertiga, jangan di tengah. Kita bilang kita yang di tengah. Berapa kali kita pilih yang di tengah. Bunyi cicak, ada bunyi cicak lagi. Iya. Jadi ini tradisi ini tanpa sadar atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasar Alkitab. Tapi sering juga karena itu sudah menjadi pandangan umum yang seperti nomor 1. Angka 13. Sering kita anggap sial kan. Semua hotel di seluruh dunia atau bangunan-bangunan yang tinggi di seluruh dunia tidak ada lantai 13. Bayangkan, itu pandangan umum yang salah ya. Kalau saya lihat di basket ada 4 juga kalau di kalau 4 itu Chinese. Kemudian yang keempat akal dan logika. Nah, akal juga ini karena kita ini sudah jatuh dalam dosa, ya akal ini harus diuji di dalam Alkitab. Karena kita pakai akal seolah-olah kita rasa benar. Iya, nggak bisa paspornya. Dan yang paling bahaya, kalau kita sudah pakai kacamata kuda ya, artinya kalau sudah kita anggap benar, sudah tidak mau dikoreksi. Wah, itu bahaya sekali. Setiap sistem yang dibuat oleh manusia selalu harus sistem terbuka. Apa maksud sistem terbuka? Artinya harus ada umpan balik. Umpan balik ini untuk mengkoreksi. Kalau jalannya sudah salah, umpan balik, oh ada kesalahan ini, kita harus robah ini. Begitu juga kebenaran, karena kita akalnya sudah macet, mendengar banyak pendapat, kecuali sudah banyak pendapat yang memang sesuai dengan Alkitab, dan mohon juga Roh Kudus supaya betul-betul kita mendapatkan kebenaran yang hakiki dari Tuhan ya. Ada pemikiran logika ini, itu istilahnya silogisme. Silogisme ada begini. Jadi dia ada premis mayor, premis minor, baru kesimpulan. Jadi misalnya Sokrates ini manusia. Dan manusia tidak ada yang kekal. Karena manusia tidak ada kekal dan si Sokrates ini manusia, pasti mati kesimpulannya. Nah, itu silogisme. Jadi secara logika. Nah, ada satu orang pendeta, ini pendeta Esra Suru ya. Dia berlawanan sama Moko Ginta. Semua tahu Moko Ginta ini kan dia mualaf dari sudah meninggal. Dia juga cukup pintar, dia tahu mengenai logika. Baru dia bagi ini silogisme kepada Esra Suru. Dia bilang begini, Allah kan tidak pernah tidur. Betul kan? Allah kekal, tidak pernah tidur. Nah, Yesus itu tidur. Berarti Yesus bukan Allah. Ini secara logika silogisme benar. Tetapi di Alkitab kan tidak benar. Betul kan?
Allah tidak tidur, atau Allah kan tidak perlu makan. Tapi Yesus makan. Berarti Yesus bukan Allah. Kesimpulannya. Secara silogisme, secara logika itu benar. Tetapi mereka tidak tahu kan, si Mukugintan tidak tahu ini Yesus ini kan 100% Allah, 100% manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu yang perlu kita jelaskan nanti kan. Jadi itulah sampai dia makan karena dia 100% manusia. Jadi walaupun logikanya benar, tetapi belum tentu benar di dalam Alkitab. Kemudian yang kelima, ini berdasar hasil. Wah, saya ini diberkati terus. Jadi saya pasti benar. Saya melakukan hal-hal, saya berhasil semua. Dapat keuntungan, lancar. Nah, pasti saya benar. Karena saya itu berhasil, lancar. Padahal kan kelancaran dan keberhasilan kan bukan menentukan kita benar. Misalnya di Mazmur 73. Siapa pernah tahu cerita ini? Asaf kan yang bilang kan. Mazmur 73 kita baca ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Baru ayat 2 dia bilang, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jadi kayak lancar. Padahal nanti satu waktu Tuhan akan meletakkan mereka ke tempat yang licin dan akan tergelincir dan seterusnya. Kelancaran itu tidak merupakan patokan. Karena yang merupakan patokan adalah firman Tuhan. Kita bisa terpengaruh. Mereka itu kayak nggak ada kesusahan. Konglomerat. Sampai 90 tahun lebih mereka punya umur. Dan karena mereka banyak duit kan, kesehatan mereka terjamin. Lancar kelihatannya. Wah, ini pasti yang benar. Nah, ini hati-hati. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Baru ke-6, pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi begini. Misalnya ada orang sakit, berdoa, berpuasa, sembuh. Wah, inilah yang benar. Tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sakit, berdoa, berpuasa, meninggal. Nah, mana yang benar? Kalau kita berpatokan kepada hasil atau pengalaman pribadi, ini bahaya. Misalnya ya, ada saya dengar di Indonesia, ada aktris yang cewek orang Manado, Tambayong, tapi dia jadi Rima Melati. Dia kan kena kanker, dia pergi ke Belanda, sembuh. Dia berobat, sembuh, dan belum lama meninggal ya, jadi umurnya panjang juga. Tapi ada beberapa kasihan yang sudah berobat kemana-mana. Ada saya satu teman pemain bridge ya, dia bekas salah satu direktur BI, dan dia menjadi orang kedua di Citibank. Dia itu terakhir waktu dinyatakan kejepit saraf, dia sudah bertobat. Dia sudah betul-betul memang untuk mencari Tuhan. Ya mungkin karena penyakit ini. Dia sudah ke Eropa, dia sudah ke Amerika, sudah kemana-mana. Dia pernah cerita di meja bridge kita main. Waduh, saya heran, saya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, kok mengalami seperti ini. Dan akhirnya dia pergi berobat ke Australia, meninggal.
Baru ada banyak pendeta di sini yang saya punya salah satu favorit. Misalnya Nabil Qureshi. Dia seorang Islam. Tiba-tiba bertobat dan dibuang oleh keluarga. Dibuang oleh komunitasnya. Dia tidak pedulikan itu. Dia sangat sedih tapi dia tidak pedulikan. Dia dokter, dia 2 gelar teologi, dia mau ambil doktor teologi. Dia sudah full time di teologi. Tapi tiba-tiba dia sakit, dia pergi ke dokter, ya sudah kena cancer. Selama 1 tahun dia bergumul. Dan selama 1 tahun itu saya juga turut membantu berdoa untuk kesembuhan dia. Karena seorang yang luar biasa dari Islam yang keras, masuk Kristen, dan sangat pintar. 1 tahun dia menderita sampai dia mati. Nah, kalau mau lihat hasil bagaimana? Siapa yang benar ini? Yang lain berdoa sembuh, yang lain berdoa sakit. Nah, disinilah pengalaman itu tidak boleh menjadi patokan. Kesembuhan itu tidak boleh menjadi patokan. Karena ada yang sembuh, ada yang mati. Dan akhirnya juga kan mati nanti. Dari 6 standar yang salah ini, sering kita tanpa sadar kita terjebak kepada standar yang salah. Saya ada satu pengalaman, kesaksian seorang pendeta Pantekosta. Mungkin ada yang kenal, sudah meninggal, Koro Rombot, yang gerejanya di Rawamangun. Si anu dia. Satu ketika dia mengadakan KKR dengan topik penyembuhan ilahi. Jadi sebelumnya dia sudah undang kepada jemaat, kalau ada yang sakit bawa ke gereja, akan didoakan, dan dengan mujizat Tuhan, kesembuhan ilahi akan berlaku. Hari pertama KKR, banyak orang sakit datang. Ada yang di kursi roda, bahkan ada yang digotong, dan sebagainya. Tidak ada peristiwa yang terjadi, tetapi tetap didoakan. Hari kedua, dari dia punya KKR itu 3 hari. Hari kedua, dia mulai berkhotbah, dia mulai memberitakan bahwa penyembuhan ilahi akan berlaku, tahu-tahu dia jatuh dan stroke. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini jadi pertanyaan bagi jemaat, ini bagaimana ini pendeta ini? Katanya punya karunia penyembuhan, tapi dia sedang berdoa untuk menyembuhkan orang, dia jatuh dan stroke. Dan akhirnya kemudian dia meninggal. Jadi penyimpangan-penyimpangan beginilah yang seringkali mengecoh orang. Karena melihat ada satu peristiwa yang terjadi barangkali ya, kemudian itu dijadikan patokan. Sangat berbahaya hal-hal yang seperti itu. Jadi kita perlu memang mendalami benar, menghayati firman Tuhan supaya kita tidak terkecoh dengan banyak hal yang kita bisa terkecoh dari 6 contoh yang dikemukakan oleh Roli ya. Barangkali ada di antaranya kita jadi terkecoh ya dengan berita-berita yang tidak benar pun ya. Pengalaman orang pun kita terkecoh ya. Seringkali mereka menilai gereja yang besar itu karena gereja yang diberkati, karena banyak orang. Jadi gereja yang cuma 10-20 orang nggak diberkati ya. Itu kan celaka sekali pemahaman-pemahaman seperti itu ya. Gereja yang di kota-kota besar dibilang gereja yang diberkati. Nah, gereja yang di pedalaman yang gerejanya sudah mau roboh karena dibangun di atas kayu dan bambu, yang orang Manado bilang cuma di dindingnya dari bulu teto dan sebagainya, apa tidak diberkati ya? Jadi pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu ya, seringkali mengecoh jemaat. Seringkali mereka mengukur dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka paparkan. Ya, banyak gereja-gereja yang menonjolkan hal yang seperti itu untuk mengecoh jemaat, sengaja mengecoh jemaat karena ada maksud-maksud terselubung di dalam.
Ya itu aja yang saya pernah lihat dan saya pernah alami. Ya. Ada satu misionaris masih muda, mereka 5 orang yang terkenal itu Jim Elliot ya. 5 orang mereka pergi ke Ekuador yang masih rawan, belum masih suku asli ya. Mereka bawa makanan, mereka apa. Tetapi akhirnya mereka ditombak mati semua. Nah, sedangkan ini Jim Elliot ini, dia baru kawin dan baru punya anak, bayi. Ya. Tetapi akhirnya ini istrinya setelah bayinya sudah agak lebih besar, istrinya datang di Ekuador itu untuk bertemu sama yang pembunuh ini. Dan dia mengampuni itu pembunuh itu, dan ternyata pada kejadian itu Ekuador menjadi negara percaya kepada Tuhan. Nah, 5 misionaris muda ini mati ditombak, padahal mau pergi menginjili. Nah, kalau mau lihat pengalaman, bagaimana mereka itu mati? Apakah mereka dikutuk? Ada lagi satu, saya baru lihat di Google, Dr. Helen Roseveare, ya, Roseveare dia tulisnya. Dia itu pergi ke Afrika untuk misionaris, dipukul, diperkosa. Bayangkan itu seorang misionaris. Nah, apakah itu tidak diberkati Tuhan? Justru yang seperti itu lain kali Tuhan pakai untuk menjadikan negara itu jadi orang Kristen. Jadi kita tidak bisa melihat dari pengalaman, melihat dari hasil kemakmuran, dari apa. Nah, itu semua kita lain kali sering terkecoh ya. Nah, bagaimana seharusnya supaya kita memakai. Ini Jewa kasih masuk. Dia malah hidup sampai 90 tahun kali, 80. Ya. Ini dia diperkosa, kasihan sekali. Tapi dia tetap tidak bergeming untuk. Nah, itulah. Jadi banyak sekali contoh-contoh ya untuk supaya kita lebih wise lah untuk memandang sekitar kita berdasarkan firman saja. Ya. Jangan kita berdasarkan hal-hal yang di luar firman.